Banyak jenderal Kopassus yang berprestasi di medan perang. Bahkan ada prestasi dari mereka yang sampai mendunia. Namun sayang, karir militernya tidak sampai ke jenjang tertinggi di TNI. Mereka tidak pernah menjadi Panglima TNI, walaupun memiliki segudang prestasi di medan peperangan. Siapa saja para jenderal Kopassus yang memiliki prestasi mentereng di medan tempur? Berikut daftarnya. Pertama, Sintong Panjaitan. Tanggal 28 Maret 1981, publik Indonesia digegerkan dengan peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla. Pembajak adalah kelompok teroris Jamaah Imron menyandera 57 penumpang di Bangkok, Thailand. Mereka meminta tebusan 1,5 juta dolar Amerika Serikat dan meminta 80 temannya dibebaskan. Jika tidak dipenuhi tuntutannya, pembajak mengancam akan meledakkan pesawat. Pemerintah lalu menurunkan tim khusus dari Komando Pasukan Sandi Yuda yang kini bernama Kopassus. Operasi pembebasan dipimpin Letkol Infanteri Sintong Panjaitan. Hanya dalam waktu 3 menit, Sintong dan pasukannya berhasil melumpuhkan kelompok teroris. Berkat prestasi ini, Kopassus menjadi pasukan elit yang disegani dunia. Kedua, Hendro Priyono. Hendro Priyono merupakan lulusan Akabri 1967. Lulus dari Akmil, Hendro Priyono bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda yang kini berubah menjadi Kopassus. Hendro Priyono banyak terjun di medan laga mulai dari peperangan di Kalimantan, Timor Timur, hingga Papua. Ada satu tugas yang paling berkesan, yaitu saat Hendro Priyono memimpin tim Halilintar memberantas gerakan komunis di Kalimantan. Di tahun 1973 sampai 1974, Hendro dan pasukannya mencium keberadaan Ahsan dan anak buahnya di dalam hutan. Hendro dan pasukannya harus merayap sejauh 4,5 km di hutan untuk sampai ke markas musuh. 3. Agung Gumelar. Agung Gumelar merupakan lulusan Akabri tahun 1969. Agung banyak menghabiskan karirnya di Korps Baret Merah. Bahkan, ia sempat menjadi orang nomor 1 di Kopassus. Agung menjadi Danjen Kopassus pada tahun 93-94 dengan pangkat Brigjen. Sebagai prajurit Kopassus, Agung ikut dalam beberapa operasi perang. Yang paling membekas di dirinya adalah saat ikut dalam operasi Seroja di Timor Timur. Berpangkat Letkol, Agung memimpin pasukan bernama Nanggala 55. Misinya ketika itu adalah mengurangi kekuatan musuh, dalam hal ini Fretilin. Agung lebih memilih jalan persuasif dalam menjalankan misinya. 4. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut adalah lulusan terbaik Akabri 1970. Sebagai peraih Adi Makayasa, Luhut memilih Korps Baret Merah sebagai jalan pengabdiannya. Ia langsung diutus ke medan tempur di Timor Timur dalam operasi Seroja. Pada saat itu, Luhut ikut dalam pertempuran merebut kembali kota Dili dari tangan pemberontak Fretilin. Banyak korban jiwa dari ABRI yang jatuh saat penyerbuan itu. Luhut adalah salah satu yang berhasil selamat. 5. Prabowo Subianto. Prabowo adalah perwira TNI AD yang lulus dari Akmil tahun 1974. Prabowo banyak menghabiskan karir militernya di Kopassus. Prabowo saat itu adalah perwira dengan karir cemerlang. Prabowo bisa naik pangkat 3 kali hanya dalam waktu 1,5 tahun. Sebagai prajurit tempur, Prabowo pernah bertugas di Timor Timur. Aksi heroik Prabowo yang paling diingat adalah saat ia menjabat sebagai Danjen Kopassus tahun 1996. Pada saat itu terjadi penyanderaan tim peneliti ekspedisi Lawrence di Papua. Prabowo turun langsung memimpin pembebasan sandera. Prabowo dan pasukannya menyerbu markas OPM yang menyembunyikan 11 sandera yang terdiri dari berbagai warga dari negara asing. Demikianlah kisah singkat para jenderal Kopassus yang jago di medan tempur dan dikenal oleh dunia. Semoga mereka bisa menginspirasi kita semua.